Selamat siang, saya Irma Gamal Sinurat dari Rumah Susun di kawasan Marunda, membina Batik Marunda. Tahun 2014 ada relokasi dari kawasan tengah kota, kawasan kumuh, kawasan pemukiman padat di tengah kota ke Rumah Susun Marunda di sini di ujung di utaranya Jakarta. Kemudian ketika itu memang ada program relokasi ke sini, ibu-ibu yang ketika itu di sana di kawasan sana itu bekerja sebagai buruh cuci, buruh serabutan, dan mereka dapat ada berjualan, pedagang dan lain-lain. Ketika dipindahkan ke sini, di sekitar sini adalah kawasan industri, mereka tidak punya kompetensi untuk bekerja, untuk membantu perekonomian keluarganya. Kemudian disitulah Dekranasda, di bawah waktu itu ketuanya adalah Ibu Iriana Jokowi, memberikan arahan kepada kami anggota pengurus Dekranasda DKI. Dekranasda adalah Dewan Kerajinan Nasional yang di bawah pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan pelatihan apa yang membuat ibu-ibu dapat mempunyai kegiatan yang menggerakkan perekonomian keluarga mereka. Pemerintah DKI juga membutuhkan souvenir-souvenir khas Jakarta. Jadi ketika itu kami berpikir apa ya yang kira-kira dapat kita lakukan untuk membantu ibu-ibu, tapi juga menghasilkan yang bernilai ekonomi gitu. Akhirnya kita putuskan untuk membatik, karena memang di Jakarta sendiri uniknya adalah Jakarta batiknya kebanyakan dibuat oleh pembatik-pembatik dari Jawa ya, karena memang itu memiliki tingkat kesulitannya cukup tinggi ya, untuk harus sabar, harus dengan teliti, dan harus agak sulit lah ya membuat batik tulis ya, batik tulis bukan batik cap. Membatik yang berbeda, yang agak yang tidak terlalu mengikuti. Jadi lebih ke urban lah ya, urban batik urban yang lebih modern, yang lebih, karena memang Jakarta itu kan melting pot, jadi nggak terlalu mengikuti pakem-pakem batik yang memang sudah kalau di Jawa kan terlalu rumit gitu. Bisa 5 sampai 1 minggu sampai 10 hari Mas, tergantung rumitnya motif ya, dan berapa warna. Jadi kan itu kan ada proses pencelupan, terus dicanting lagi beberapa kali gitu. Jadi memang tergantung, tapi dari umumnya tuh sekitar 5 sampai 10 hari pembuatannya. Jadi kami mengajarkan dari awal, dari mulai membuat desain, kemudian mencanting, mencelup, dan sampai ke ujungnya, sampai ke menjahit menjadi satu produk fashion atau produk bantal atau bantalan hias ya, atau runner, atau keperluan bantal hias rumah gitu. Lebih ke motif orang. Jadi tergantung, misalnya hood Jakarta, orang pengen ngambil yang bener-bener motif Jakarta, seperti ini kan topeng petasan ya, jadi bener-bener khas Jakarta gitu. Terus atau kalau mau lebaran, terus kita bikin ada yang motifnya yang agak lebih lebaran gitu, yang lebih atau ya ada temanya gitu Mas. Itu lebih ke itu yang membuat lebih laris mana gitu ya. Tapi kalau produknya sendiri, kalau untuk souvenir, orang lebih cenderung memberikannya berbentuk kain. Tapi kalau untuk dipakai sendiri, orang lebih ke fashion, lebih ke produk jadi. Sebenarnya kami awalnya tuh hanya kain ya Mas ya, kain yang kami jual. Tapi kadang-kadang orang juga
berpikir apa ya, mau dibikin apa gitu ya. Jadi terus akhirnya ya gimana ya supaya lebih mudah menjualnya, akhirnya kita bikin cutter, terus akhirnya kita bikin beberapa pilihan sehingga orang juga lebih mudah gitu. Tapi orang juga ada yang ingin berkreasi sendiri gitu. Jadi kita kasih juga beberapa pilihan, ada yang berbentuk kain, ada yang sudah produk jadi. Mungkin orang akan berpikir ini mahal katanya gitu kalau produknya kita gitu. Tapi kita karena kita tuh fair ekonomi. Jadi ibu-ibu ini kita berikan satu helai kain, ibu ini coba kerjain, ini berapa harganya gitu kan, kira-kira upahnya. Nah, kalau misalnya itu kemahalan, baru saya bilang kemahalan Bu, saya nggak bisa jual kalau segini gitu. Tapi kita nggak mau juga terlalu murah menekan, karena terus terang kayak di Cirebon, di Pekalongan gitu, harga batik tulis itu bisa 150.000, 200.000 gitu ya. Itu saya kebayang si pembatik itu dapat berapa kalau hanya 150.000, sementara dia ngerjain sampai seminggu gitu, berapa lagi gitu. Jadi kalau kita berapa nih Bu? 200.000 apa gitu. Jadi kita range harga kita dari 900 sampai ke 1.500.000 kain, satu helai kain. Tapi kalau udah produknya jadi baju, kadang-kadang sampai 2 juta, sampai 2.500.000, karena finishingnya juga kita memberdayakan ibu-ibu untuk menyulam. Jadi ada beberapa finishing kita yang disulam, karena kan ada pelatihan juga yang dari Pemprov, ada dari dinas perindustrian mengajarkan menyulam. Tapi menyulam tuh diapakan gitu kan, harusnya kan ada ujungnya gitu ya. Nah, kita yang menampung mereka penyulam itu untuk memfinishing produk kita. Jadi nyambung aja gitu supaya ada harganya juga gitu. Ada mereka juga bisa terbantu secara ekonomi. Kita uniknya, mungkin bedanya dengan tempat pembatik lain adalah kita bisa custom, Mas. Kita bisa menerima orang yang mau punya special order. Misalnya Mas mau bikin untuk yang tidak punya, orang lain tidak punya gitu, atau seperti Jakarta Utara membuat ciri khas Jakarta Utaranya di dalam pakaian seragamnya, itu nanti kita akan buatkan special order itu untuk khusus hanya dijual untuk orang yang memesan. Kita ada menitipkan di alun-alun Indonesia, di galeri juga, di galeri Balai Kota ada, di galeri Dekranasda Balai Kota, kemudian di galeri Dekranasda di Abdul Muiz, juga ada di outletnya Mira Hadi Prana di Kemang, galeri kecil di Lebak Bulus. Tapi juga kita selalu melayani melalui Instagram, toko telepon, WA, dan ada beberapa di marketplace. Iya, marketplace gitu. Ya, follow kami di Batik Marunda, dan bila ingin memesan atau bertanya mengenai Batik Marunda, ada di WA sini. Untuk teman-teman yang belum bergabung dengan Jackpreneur, yuk kita bergabung dengan mengakses website di bawah ini. Ditunggu.